Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jeki Hendrian. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, kelas IF 603, Prodi PJJ Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cian Ramadona Hasoltain, Eskom, Mkom. Oke, jadi di video kali ini, jadi di tugas kali ini, di beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, di mana tugasnya adalah di sini kita melakukan analisa terhadap flowchart serta komponen-komponen yang digunakan dalam membangun sebuah sistem atau program. Oke, jadi nanti kita akan melakukan analisa terhadap flowchart dan komponen analisis. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, berikut beberapa agenda yang akan kita bahas di beberapa menit ke depan. Yang pertama di sini terdapat yang pertama definisi dari flowchart itu sendiri, dan yang kedua simbol-simbol yang digunakan pada flowchart. Nah, jadi kita bahas definisinya dulu, terus flowchart itu apa, lalu simbol apa aja yang ada pada flowchart gitu ya. Lalu yang ketiga di sini analisis gambar, information system and component parts. Jadi nanti kita akan melakukan analisa gambar. Selanjutnya ada analisis gambar sistem boundary versus automation boundary. Jadi nanti ada dua, sistem boundary dan automation boundary. Lalu yang kelima, analisis gambar activity diagram symbols. Yang keenam, analisis gambar activity diagram that model workflow. Lalu nanti kita coba simpulkan atau kita buat summary-nya dari pembahasan yang sudah kita jabarkan. Oke, yang pertama kita bahas dulu definisi dari flowchart. Apa sih itu flowchart gitu ya? Jadi flowchart atau bagan alir merupakan sebuah diagram visual di mana diagram ini menjelaskan alur atau proses dari sebuah sistem atau program secara logis dan terstruktur. Nah, dalam membangun sebuah program, flowchart ini dia berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami, terutama bagi user atau pengguna. Nah, nanti flowchart ini dia menggambarkan secara visual bagaimana sih sistem yang sudah dibuat supaya bisa dipahami oleh manusia atau pengguna itu sendiri. Nah, yang kedua, simbol-simbol yang digunakan pada flowchart. Terdapat beberapa simbol yang digunakan pada flowchart, di antaranya. Yang pertama di sini ada flow. Nah, flow ini atau disimbolkan dengan panah gitu, di mana flow ini simbol yang digunakan untuk menggabungkan antar simbol yang satu dengan simbol lainnya. Nah, simbol ini itu juga disebut dengan connecting line. Jadi dia akan menghubungkan simbol satu dengan simbol lainnya dan menunjukkan kemana arah flow berikutnya gitu ya. Terus ada lingkaran di mana di sini on page reference. Nah, simbol ini tuh untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Lalu ada off page reference di mana seperti segi lima ini itu namanya off page reference di mana simbol ini untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Nah, lalu ada terminator dalam bentuk oval. Nah, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Lalu ada proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Lalu ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban. Contohnya ya atau tidak, atau yes atau no. Yes atau no gitu ya. Lalu di sini ada input output, simbolnya seperti jajar genjang, di mana simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung pada peralatan. Lalu ada manual operation, di mana simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Lalu ada dokumen,
Dokumen ini simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen atau bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Lalu ada predefined process, di mana simbol atau simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Lalu ada display, di mana simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Lalu ada preparation, di mana simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis gambar. Nah, yang pertama di sini analisis gambar information system and component parts. Jadi, dalam membangun sebuah sistem atau program itu terdapat beberapa komponen ya. Nah, berikut di antaranya, di mana di sini customer support system komponennya itu ada input, customer support system. Nah, dalam customer support system ini ada beberapa lagi, ada hardware, software, people, prosedur dan data. Lalu selanjutnya output. Nah, gambar ini itu menunjukkan komponen utama dalam sistem informasi. Nah, khususnya dalam konteks customer support system. Sistem informasi yang merupakan kombinasi dari teknologi data, prosedur, dan sumber daya manusia yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Yang pertama di sini ada output. Sebelah kiri ini ada output di mana merupakan data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Contohnya seperti formulir isian, barcode, atau data pelanggan yang diinput ke dalam sistem. Nah, di mana berfungsi sebagai bahan awal yang akan diproses oleh sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang berguna atau output ya. Nanti setelah diolah, nanti akan menghasilkan output. Nah, lalu selanjutnya di sini ada customer support system di bagian tengah. Nah, customer support system itu terdiri dari beberapa komponen penting lainnya. Yang pertama di sini ada hardware. Hardware yang seperti kita kenal seperti komputer, ada printer, server, keyboard, dan perangkat input-output lainnya. Di mana dia berperan untuk menyediakan platform fisik untuk menjalankan software atau perangkat lunak tadi dan menyimpan serta memproses data. Lalu di sini ada software. Nah, software itu berfungsi mengelola logika bisnis, otomatisasi proses, dan pemrosesan informasi. Nah, jadi software itu dia bisa berupa aplikasi dan sistem operasi yang digunakan untuk memproses data, seperti CRM atau Customer Relationship Management. Nah, selanjutnya di sini ada people. Nah, people itu berperan untuk mengoperasikan sistem. Biasa kita sebut dengan admin atau user gitu ya, di mana berperan untuk mengoperasikan sistem, menginput data atau memasukkan data, meninjau informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan output yang dihasilkan oleh program atau sistem. Contohnya seperti operator, admin sistem, staf pendukung, dan pengguna lainnya. Lalu selanjutnya ada data. Data ini merupakan bahan utama yang diproses oleh sistem untuk menghasilkan informasi yang bernilai atau sistem yang mempunyai value. Nah, data itu mencakup informasi pelanggan, riwayat transaksi, atau keluhan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur, di mana prosedur itu merupakan panduan atau aturan kerja yang mengarahkan bagaimana sistem itu digunakan untuk menjamin bahwa sistem digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien. Nah, prosedur ini bisa kita sebut dengan SOP. Lalu selanjutnya ada output. Yang terakhir ada output ya, komponen output. Di mana output itu merupakan informasi yang telah diproses yang dapat berupa laporan, grafik, notifikasi layanan atau feedback ke pelanggan. Nah, output itu biasanya digunakan untuk memberikan wawasan dan dasar pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya. Jadi setelah data mentah itu diolah, diinput lalu diolah oleh sistem, maka dihasilkan yang namanya output tadi. Yang digunakan untuk memberikan wawasan dan dasar pengambilan keputusan atau decision making atau tindakan selanjutnya. Nah, yang kedua di sini ada analisis gambar sistem boundary versus automation boundary. Nah, kita bisa lihat bagian gambar sebelah kanan ini,
di mana di sini ada gambar environment surrounding the system. Nah, terdapat dua bagian, yaitu sistem boundary dan automation boundary. Nah, di sini bisa kita lihat ya, manual part of the system, task completed by people. Lalu automation boundary itu automate part of the system, task completed by the computer. Jadi complete yang pertama tuh by people, usernya sendiri, orang atau manusia. Lalu selanjutnya automation boundary ini diselesaikan oleh komputer itu sendiri secara otomatis gitu ya. Nah, kita coba lihat penjelasannya di sini. Nah, gambar ini itu menjelaskan dua konsep penting dalam perancangan sistem informasi, yaitu sistem boundary dan automation boundary, serta berkaitannya dengan sistem environment dan pelaku proses manusia dan komputer. Nah, yang pertama di sini, sistem boundary atau batas sistem merupakan garis imajiner yang memisahkan antara bagian sistem yang berada di bawah kendali organisasi dengan lingkungan eksternal sistem. Di segala proses yang terjadi di dalam batas ini itu merupakan tanggung jawab sistem informasi, baik yang dilakukan secara manual oleh manusia maupun otomatis oleh komputer. Lalu ada automation boundary, batas otomatis. Jadi membedakan antara proses yang masih dikerjakan secara manual oleh manusia dan proses yang telah diotomatisasi menggunakan teknologi komputer itu sendiri. Nah, bagian manual itu mencakup tugas-tugas seperti input data, pengambilan keputusan berbasis intuisi, dan aktivitas yang membutuhkan penilaian manusia. Sementara itu, bagian otomatis itu mencakup pemrosesan data, perhitungan logis, dan tugas-tugas sistematis yang dapat dilakukan secara efisien oleh komputer. Jadi, apapun itu bentuknya yang bisa dilakukan secara otomatis oleh si komputernya sendiri itu masuk ke automation boundary. Sedangkan yang perlu input manual dari user atau penggunanya atau people manusia itu masuk ke sistem boundary. Nah, lalu kedua batas ini itu sangat penting untuk dianalisis saat merancang sistem informasi. Dengan memahami sistem boundary, perancang sistem dapat menetapkan dengan jelas ruang lingkup sistem dan interaksi dengan pihak luar. Makanya di sini ada yang namanya environment surrounding tadi. Sedangkan dengan mengenali automation boundary itu pengembang atau sistem developer dapat menentukan bagian mana dari proses yang sebaiknya diotomatisasi guna meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat alur kerja. Kombinasi dari keduanya itu membantu menciptakan sistem informasi yang seimbang antara kebutuhan teknologi dan peran manusia di dalamnya. Nah, jadi itu ya. Sebenarnya ini untuk memisahkan yang mana bagian peran masih membutuhkan peran dari manusia itu sendiri yang masih manual dan mana yang seharusnya itu bisa dilakukan otomatisasi untuk menciptakan yang namanya efisiensi tadi, kemudahan dalam pekerjaan. Oke, gambar selanjutnya di sini kita melakukan analisis gambar activity diagram symbols. Nah, di sini terdapat beberapa simbol ya yang digunakan dalam diagram activity ini atau activity diagram. Jadi gambar ini itu menunjukkan berbagai simbol dalam activity diagram, salah satu diagram dalam UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas dalam suatu proses bisnis atau sistem. Nah, diagram ini itu membantu kita untuk memvisualisasikan atau menggambarkan alur kerja dari awal hingga akhir termasuk keputusan dan aktivitas paralel. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada swim lane, yaitu pembagian berdasarkan peran atau entitas yang bertanggung jawab atas aktivitas tertentu. Nah, di sini yang termasuk ke swim lane itu adalah manager. Nah, kita beri di sini labelnya manager gitu ya. Jadi, berarti seluruh aktivitas dalam diagram adalah tanggung jawab seorang manajer. Yang kedua ada starting activity atau sudo. Nah, di sini ya, starting activity. Diagram simbol yang disimbolkan dengan lingkaran hitam. Nah, starting activity atau sudo ini yang berbentuk lingkaran hitam solid, ini menandakan awal dari alur kerja. Contohnya bisa berupa login ke sistem laporan keuangan. Nah, di sini jadi manajer itu login masuk ke sistem laporan keuangan. Lalu proses selanjutnya di sini ada terminator. Ini simbol terminator yang bulat, yang oval ini. Nah, selanjutnya aktiviti yang berbentuk oval itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Dua aktivitas awal yang ditampilkan adalah review finansial dan prepare report.
Nah, selanjutnya ada transition arrow. Nih, transition arrow itu yang digambarkan dengan panah ini. Jadi alur dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya itu ditunjukkan oleh transition arrow, yaitu panah yang menghubungkan simbol-simbol aktivitas. Panah ini itu menunjukkan urutan dan arah eksekusi. Misalnya setelah review finansial, panah mengarah ke prepare report menandakan bahwa aktivitas review dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun laporan. Nah, selanjutnya di sini ada synchronization bar split. Nah, ini kita masuk ke bagian yang sebelah kanan ini ada synchronization bar split dan synchronization bar join. Nah, simbol yang pertama itu synchronization bar split itu menunjukkan digunakan untuk menunjukkan bahwa proses bercabang ke beberapa aktivitas yang dapat dilakukan secara paralel. Nah, misalnya setelah laporan disiapkan, manajer, jadi ini contohnya ya, contohnya seperti setelah si manajer ini menyiapkan em, ini ya, setelah laporan itu disiapkan, maka manajer mungkin harus secara bersama melakukan dua hal. Yang pertama, kirim laporan ke direktur dan arsipkan laporan ke dalam sistem. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan dua aktivitas yang muncul secara paralel setelah split bar. Nah, selanjutnya masuk ke synchronization bar join. Nah, setelah proses paralel tersebut selesai, keduanya disatukan kembali menggunakan synchronization bar join. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa sistem menunggu semua aktivitas paralel selesai sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada decision activity. Nah, ini digambarkan dengan belah ketupat gitu ya. Nah, decision activity ini berbentuk belah ketupat yang menandakan titik pengambilan keputusan. Contoh penerapannya adalah, nah di sini kita ambil contoh, apakah laporan sudah disetujui atau belum, sudah di-approve atau belum gitu ya, report yang sudah di-prepare oleh manajer tadi. Nah, jika maka terdapat dua cabang ya, dua cabang yes dan no. Jika jawabannya no, sistem bisa kembali ke aktivitas sebelumnya seperti revisi laporan. Jika yes, maka proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti kirim laporan ke pihak eksternal gitu ya contohnya. Lalu di sini ada decision activity alternatif. Jadi ada bentuk alternatifnya ya dari decision activity tadi. Nah, di mana terdapat pula alternatif cara menunjukkan pengambilan keputusan, yaitu dengan bentuk oval yang dikombinasikan dengan panah bercabang, serta label seperti approve atau reject. Ini digunakan untuk menyederhanakan atau memperjelas tampilan diagram jika banyak keputusan dalam satu proses. Nah, terakhir di sini ada ending activity pseudo. Nah, bagian ending ini ya, lingkaran hitam solid ada di dalam lingkaran putih. Ini proses ditutup dengan simbol ending activity atau pseudo, yaitu lingkaran putih dengan titik hitam di tengahnya. Contohnya aktivitas pada tahap akhir ini bisa berupa proses laporan selesai dan disimpan dalam sistem yang menandakan berakhirnya seluruh seluruh alur kerja. Yang selanjutnya ada analisis gambar activity diagram that models a workflow. Nah, di sini kita bisa lihat ya diagram activity di mana di sini terdapat beberapa komponen, ada customer, salesperson, technical expert, dan sistem. Nah, gambar ini itu merupakan contoh activity diagram yang memodelkan workflow atau alur kerja dalam proses pengajuan penerimaan quote atau penawaran harga. Jadi ada penawaran harga ya ke customer. Nah, diagram ini tuh dibagi menjadi 4 swimlane. Nah, masing-masing itu mewakili peran berbeda dalam proses, yaitu yang seperti yang disebutkan sebelumnya ada customer, salesperson, technical expert, dan sistem. Nah, swimlane digunakan untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan tanggung jawab pelakunya, sehingga mempermudah pemahaman ya pemahaman tentang siapa yang melakukan apa dalam proses tersebut. Nah, yang pertama di sini bisa kita lihat proses dimulai dari customer dengan aktivitas request quote, yaitu permintaan penawaran dari customer. Nah, lalu selanjutnya masuk ke salesperson. Nah, salesperson ini melakukan develop notes of requirements. Jadi permintaan ini diterima oleh salesperson yang kemudian melakukan aktivitas develop notes
of requirements untuk mencatat kebutuhan pelanggan. Jadi customer request quote note ke salesperson, lalu nanti si salesperson ini itu dia kemudian melakukan aktivitas develop notes of requirements untuk mencatat kebutuhan dari pelanggan tersebut gitu ya. Nah, lalu setelah itu terdapat decision note as helps. Nah, yaitu titik pengambilan keputusan apakah salesperson perlu bantuan dari technical expert atau tidak gitu. Nah, jika salesperson ini butuh bantuan dari technical expert, maka proses itu akan berlanjut ke technical expert untuk cek requirements. Nah, kemudian enter data into system. Jadi setelah cek requirements, langsung ke enter data into system. Jika tidak perlu bantuan, jika salesperson ini tidak butuh dari technical expert, maka langsung masuk ke enter data into system oleh si salesperson ini sendiri. Oke, selanjutnya setelah data kebutuhan masuk ke sistem setelah diinput, maka dilanjutkan oleh sistem secara otomatis untuk melakukan calculate quote. Calculate quote yang paling kanan ini, calculate quote yang dilakukan oleh sistem. Nah, yaitu menghitung penawaran harga berdasarkan input yang telah dimasukkan, baik dimasukkan oleh salesperson atau technical expert. Lalu hasil perhitungan ini tuh dikirim kembali ke customer untuk dilakukan aktivitas review the quote, untuk direview oleh si customer yang merequest sebelumnya. Nah, ya. Jadi customer akan melakukan peninjauan terhadap penawaran. Nah, di sini terdapat decision point lagi yaitu change required. Sini ya. After review, setelah review ada change require, di mana menentukan apakah customer meminta revisi terhadap penawaran. Jika perlu revisi, maka proses kembali ke awal di tahap salesperson untuk memperbarui data atau kebutuhan. Sini ya. Jika butuh revisi, maka kembali ke salesperson develop notes of requirements. Lalu kembali lagi ke proses seperti sebelumnya. Nah, namun jika tidak perlu revisi, di sini ada no, maka customer melanjutkan ke aktivitas terakhir, accept quote as order, yang berarti penawaran disetujui dan dianggap sebagai pesanan resmi. Lalu yang terakhir, di sini ada accept quote as order tadi ya. Jadi disetujui masuk ke accept quote as order, maka terakhir yaitu proses kemudian ditutup dengan simbol ending activity berupa lingkaran hitam dalam lingkaran putih. Maka proses dari activity diagram ini selesai. Oke, dari beberapa pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa yang pertama itu flowchart atau diagram alir merupakan representasi visual dari suatu proses yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam sistem secara logis dan berurutan. Nah, dengan menggunakan simbol-simbol standar seperti terminator atau digunakan sebagai mulai dan selesai, proses keputusan, panah transition atau transition tadi, dan lainnya. Jadi flowchart itu membantu mempermudah pemahaman analisis serta komunikasi antar tim dalam pengembangan perangkat lunak atau software. Activity diagram yang kedua di sini ada activity diagram sebagai bentuk khusus flowchart dalam UML, Unified Modeling Language. Nah, di sini activity diagram ini untuk menggambarkan alur aktivitas dan interaksi antar peran atau aktor. Dalam sistem, di activity diagram ini membantu memahami langkah kerja, pengambilan keputusan, serta interaksi antar peran, sehingga memudahkan analisis dan perencanaan sistem yang efektif dan efisien. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Kita bisa diskusi jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diskusi di kolom komentar. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.